Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang kedudukan titik, garis, bidang di dalam ruang. Indikator yang akan dicapai ini ada 5. Yang pertama, menentukan kedudukan titik terhadap garis. Yang kedua, menentukan titik terhadap bidang. Yang ketiga, menentukan kedudukan antara dua garis. Yang keempat, menentukan kedudukan garis terhadap bidang. Dan yang terakhir, menentukan kedudukan antara dua bidang di dalam ruang. Baiklah, mari kita perhatikan untuk yang pertama. Tetapi sebelumnya, definisi titik, garis, dan bidang itu seperti apa? Titik ditunjukkan dengan noktah dan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya ini di sini ada titik A, titik P, dan titik Q. Sedangkan garis adalah kumpulan titik-titik. Garis tidak memiliki batas ke kiri atau ke kanan, cukup digambarkan wakilnya saja dan dituliskan dengan huruf kecil. Ini misalnya adalah garis G. Sedangkan bidang sebuah bidang memiliki luas tak terbatas. Di dalam geometri, bidang cukup digambarkan wakilnya saja. Misalnya bidang V atau bidang ABCD. Seperti hanya kalian telah mengetahui ada bidang datar berbentuk segitiga, segi 5, segi 4, dan sebagainya. Oke, baiklah, yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ini ada 2. Yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Contoh titik terletak pada garis, ini titik A terletak pada garis G. Sedangkan contoh untuk terletak di luar, ini ada titik A, kemudian ini dari garis G. Titik A berada di luar garis G. Oke, ya. Nih, dari sebuah titik ini dapat dibuat banyak garis, sedangkan dari 2 titik yang berlainan hanya bisa dibuat sebuah garis. Oke, baiklah ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang ini ada 2. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Ini contohnya ada titik A terletak pada bidang V. Seperti ini ya. Kalau terletak berarti dia ada di dalam si bidang V-nya. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Ini contohnya titik A terletak di luar bidang V. Jadi tidak ada di dalam si bidang V tersebut. Oke. Yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. Ini ada 4. Yang pertama, berimpit. Ini contohnya garis G berimpit dengan garis H. Kalau berimpit berarti dia sama panjang, sama posisinya ya, sehingga nanti tidak terlihat apakah itu garis G atau garis H. Jadi dia saling bertumpukan seperti ini. Yang kedua, kedudukan garis terhadap garis itu adalah berpotongan. Nah, jika berpotongan ini akan ada titik potongnya. Ini misalkan garis G berpotongan dengan garis H, maka akan ada titik potong dari kedua garis tersebut. Ini misalkan adalah titik A. Titik A ini merupakan titik potong antara garis G dan garis H yang saling berpotongan. Yang ketiga adalah garis yang sejajar. Ini contohnya garis G sejajar dengan garis H. Dikatakan sejajar jika jarak dari awal sampai akhir itu adalah sama ya, maka dia dikatakan sejajar. Sedangkan bersilangan, ini contohnya garis G bersilangan dengan garis H ya. Ini ada garis G, ada garis H. Ini garis G dengan garis H ini letaknya berada di antara bidang yang berbeda. Ini dikatakan bersilangan. Jadi dia tidak akan pernah bertemu dan tidak akan ada titik potongnya, maka ini dikatakan bersilangan tuh ya.
Dan yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Ini ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Ini contohnya ada garis G. Garis G terletak pada bidang V, ya, terletak pada bidang V. Berarti ini garis G ini ada pada bidang V. Yang kedua, sejajar. Garis sejajar dengan bidang. Nah, ini dikatakan garis sejajar bidang jika garis tersebut sejajar dengan salah satu garis dari bidang tersebut. Ini misalnya ada garis G dengan bidang V. Jadi ada salah satu garis di dalam bidang V yang sejajar dengan garis G. Dan yang ketiga, garis menembus bidang atau garis memotong bidang. Garis dikatakan memotong bidang jika ada titik potong di antara garis dan bidang tersebut. Ini misalnya ada garis G memotong bidang V, maka ada titik potong A yang memotong garis G dengan bidang V. Tuh ya. Jadi kalau memotong pasti ada titik potongnya. Oke. Kita lanjut ya. Ini melalui 3 buah titik yang berlainan hanya bisa dibuat sebuah bidang. Kemudian yang kedua, melalui garis dan titik di luar garis hanya dapat dibuat sebuah bidang juga ya. Jadi ini membentuk sebuah bidang itu yang pertama ada 3 titik yang berlainan, yang kedua ada sebuah garis dan titik di luar garis tersebut, yang ketiga ada 2 garis yang saling berpotongan, dan yang keempat ada 2 garis yang saling sejajar. Maka itu hanya bisa dibuat satu bidang saja ya. Oke. Yang kelima kita lanjutkan ya. Yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Jadi ini kedudukan antara 2 bidang. Ini ada 3. Yang pertama berimpit. Ini misalnya bidang V berimpit dengan bidang W. Jadi dia sama ya. Arahnya sama, luasnya sama, itu dikatakan berimpit sehingga tidak terlihat nih ya mana V mana W gitu ya. Yang kedua, sejajar. Ini bidang V dikatakan sejajar dengan bidang W ya. Jadi ada garis dari masing-masing bidang tersebut yang sejajar dengan kedua bidang V dan W tersebut ya. Kemudian yang ketiga, berpotongan. Bidang V berpotongan dengan bidang W. Nih ya. Kalau ada 2 bidang yang saling berpotongan, maka akan ada garis potongnya di antara 2 bidang tersebut. Misalnya adalah garis G. Nih, garis G ini adalah garis perpotongan antara bidang V dan bidang W. Itu ya. Itu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Contoh, diberikan kubus ABCD EFGH, tentukan kedudukan titik, garis, dan bidang pada kubus tersebut. Yang pertama tadi kan ada 5 ya. Yang pertama kedudukan titik dengan garis, yang kedua kedudukan titik dengan bidang, yang ketiga kedudukan garis dengan garis, yang keempat kedudukan garis dengan bidang, yang kelima kedudukan bidang dengan bidang. Ini hanya satu contoh saja dari gambar yang diberikan. Nah, ini misalnya nih, titik A terletak pada garis AB. Nih ya, huruf A-nya ada di huruf AB. Nih, A terletak pada garis AB. Yang kedua, A terletak di luar garis BC. Nah, karena huruf A ini tidak ada di dalam huruf BC ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kedudukan titik dengan bidang. Nah, ini titik A terletak pada bidang ABCD. Tuh ya. Ini titik A terletak pada bidang ABCD. Dan yang kedua, titik A terletak di luar bidang BCGF. Ini ya, ini A, ini bidang BCGF. Tuh.
Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kedudukan garis dengan garis yang lain. Ibu contohkan AB sejajar dengan EF. Ya, AB sejajar EF. Tuh. Kemudian ibu contohkan yang memotong. AB memotong AE. Dan titik potongnya adalah A. Nah, kemudian yang bersilangan ibu contohkan AB bersilangan dengan DH. Nah, ini AB bidangnya berbeda dengan DH. Ya, ini dikatakan atau ini contoh dari yang bersilangan. Dan yang keempat, ini tidak ada garis yang berhimpit karena ini satu bangun ruang, ya. Oke, yang keempat, kedudukan garis dengan bidang. Ini ada 3, ibu contohkan satu-satu saja. AB sejajar dengan EFGH, ya. Karena tadi ada garis AB dengan garis EF yang sejajar, maka AB dikatakan sejajar dengan EFGH. Oke, yang kedua memotong. Ibu contohkan AB memotong ADEH. Dan titik potongnya ada di A. AB memotong ADEH. Yang ketiga, terletak. AB terletak pada ABCD. Jadi garis AB ini terletak pada bidang ABCD. Itu ya yang keempat. Dan yang kelima, ini kedudukan bidang dengan bidang. Ini ada 3, yaitu ABCD sejajar dengan EFGH. Ini salah satu contoh saja ya. Jadi ibu kasih contoh bahwa bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Terus contoh yang memotong. Bidang ABCD memotong BCFG. Dan garis potongnya adalah garis BC. Ini salah satu contoh. Dan yang terakhir, berimpit. Ini tidak ada 2 bidang yang berimpit karena ini cuma satu bangun ruang. Itu ya nak ya. Kira-kira seperti itu. Kalian bisa lihat nih latihannya. Misalnya ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan ABCD-nya alas, EFGH-nya adalah atap ya. Nah, bagaimana nih kedudukan garis AD dengan garis FG? Kita lihat ya. AD dengan FG. Nih, kita lihat bagaimana kedudukan garis AD dengan FG. Ini adalah sejajar ya, sejajar. Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan garis DC dengan GH. Nah, mana DC? Ini DC ada di alas, GH ada di atas ya. Maka kedudukan garis DC dengan GH ini juga sejajar ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kedudukan AE dengan BC? AE dengan BC. Kita lihat AE dengan BC. AE di sana ya, BC kemudian di bidang yang alas, AE di bidang yang samping kiri, maka ini dikatakan bersilangan. Oke. Kemudian yang D, kedudukan garis AG dengan EC. AG dengan EC. Oke, kita lihat ya. Kedudukan AG dengan EC nih ya. Garis AG itu yang mana ini, kemudian EC yang mana itu. Maka ini kedudukannya adalah berpotongan. Jadi garis AG berpotongan dengan garis EC. Oke, kembali ke soal yang E. Sekarang kedudukan garis dengan bidang. Bagaimana kedudukan garis BC dengan bidang EFGH? BC dengan EFGH. Kita lihat ya. Ada garis BC. BC yang mana BC ya? Dengan bidang EFGH. Nah, ini FGH itu di atas ya. Maka ini kedudukannya adalah sejajar. Garis BC sejajar dengan EFGH. Tuh ya.
Kemudian bagaimana hubungan EC dengan ACGE? EC dengan ACGE yang F ya. Kita perhatikan EC yang mana? Nah, ini EC, kemudian ACGE yang ada di dalam diagonal ruang ya, di dalam ruangan. Nah, ini bagaimana hubungan EC dengan ACGE? Ini namanya terletak. Jadi garis EC itu terletak pada bidang ACGE. Oke, kita lihat yang G. Bagaimana kedudukan garis HB ya, HB dengan bidang ABCD. Ini HB, kemudian ABCD yang di bawah, yang di alas, maka ini kedudukannya adalah berpotongan. Berpotongan di mana? Di titik B. Titik potongnya adalah titik B. Oke, kita lihat yang soal H. Bagaimana ini kedudukan bidang dengan bidang? ABCD dengan EFGH. Kalau kalian perhatikan, ABCD itu adanya di alas, EFGH adanya di atas. Maka kedudukan antara dua bidang di sini adalah sejajar, ya, sejajar. Jadi ABCD sejajar dengan EFGH. Oke, yang I. Kalau kedudukan ABCD dengan BCGF, apa tuh kedudukannya? Nah, kedudukan ABCD dengan BCGF ini adalah berpotongan. Berpotongan sehingga garis potongnya apa? Garis potongnya adalah BC. Tuh ya. Dan yang terakhir, bagaimana kedudukan bidang EFGH dengan ACGE? Kita perhatikan ya. Ada bidang EFGH yang di atas, ACGE yang di dalam ruangan. Maka kedudukannya ini adalah saling berpotongan. Itu ya nak ya. Itu kira-kira contoh soalnya pada kubus. Nah, sekarang kalau limas diberikan nih 5 segi 4 beraturan T ABCD, ini berarti T-nya adalah puncak, ABCD adalah alasnya. Sebutkan pasangan rusuk yang sejajar. Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan titik T terhadap bidang ABCD. Dan yang terakhir, adakah bidang yang saling sejajar? Kita lihat yang pertama, pasangan rusuk yang sejajar. Oke. Kalau misalnya ada limas T, A, B, C, D, mana rusuk-rusuk yang sejajar? Kita perhatikan ya. Di sini ada rusuk AB dengan CD. Kemudian ada rusuk BC dengan AD. Itulah yang dikatakan sejajar. Jadi itu ya pasangannya. AB sejajar CD dan BC sejajar AD. Kemudian bagaimana kedudukan titik T terhadap bidang ABCD? Kalau kalian perhatikan, titik T itu adanya di puncak, ABCD itu adanya di alas. Maka kedudukannya adalah bahwa titik T itu terletak di luar bidang ABCD. Karena kedudukan titik terhadap bidang ada dua ya. Satu terletak pada, yang kedua terletak di luar. Berarti ini titik T terletak di luar bidang ABCD. Oke, yang ketiga, adakah bidang yang saling sejajar? Nah, maka jawabannya semua bidang ini di dalam limas ini adalah saling berpotongan sehingga tidak ada bidang yang saling sejajar. Itu ya nak ya. Itu contoh dari kedudukan titik, garis dan bidang di dalam limas. Itu saja ya pada channel kali ini. Nah, silahkan ini contohnya diperhatikan, latihannya diperhatikan. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.